Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa DMS TV? Anda kembali menyaksikan program Talkshow Subuh Salam Berbicara persembahan DMS TV, yang mana dalam program Talkshow ini kita akan membahas berbagai hal maupun topik terkait dengan kota Subuh Salam. Di studio kami saat ini sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Pak Joni Arijal. Selamat siang Pak Joni Arijal. Selamat siang Pak Roni. Pak Joni Arijal ini adalah Kepala BKPSDM atau Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan topik kita hari ini adalah mengenal lebih jauh BKPSDM. Mungkin untuk yang pertama, profil Pak Joni dulu. Silakan Pak Joni perkenalkan diri, mungkin mulai dari sekolahnya dulu di mana, kemudian bagaimana proses meniti karir hingga sampai kepada jabatan yang sekarang. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dalam kesempatan yang berbahagia ini kami telah diundang di DMS yang sangat mewah ini, yang sangat kita banggakan ini di Kota Subuh Salam. Dalam kesempatan ini kami berterima kasih yang setinggi-tingginya dari Badan BKPSDM, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang telah diundang resmi dalam talkshow pagi ini jelang siang. Kami sangat bangga sekali dalam kesempatan ini badan kami diundang untuk berbincang-bincang sekelumit tentang yang terjadi atau yang sedang berkembang di BKPSDM sendiri. Nah, di sini kami setelah diberi kesempatan, baik dalam kesempatan ini, ya terima kasih Pak Roni. Kami jujur, ya kami sangat bangga, yang dimana baik secara personal atau baik secara kedinasan. Ya, di secara personal, pertama mengenalkan diri kami. Kami nama Joni Arijal SSTP MSI. Ya, sejak 2002 kami akhir pendidikan ya, SMA 1 Kecamatan Simpang Kiri. Ya, alhamdulillah ada kesempatan pada saat tahun itu kami coba ikut seleksi penerimaan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri di Bandung. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan itu kita kebetulan dari Subuh Salam masih gabung pada saat itu dengan Kabupaten Aceh Singkil. Kami ada 5 perwakilan dari Kabupaten Aceh Singkil peserta. Ya, kami tes di provinsi kurang lebih sekitar 3.000 sekian, hampir 4.000 peserta seluruh Aceh. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini, kesempatan pada saat itu kami diberikan kesempatan dari Singkil itu ada 2 orang, dan ke seluruh Aceh sekitar 45 orang kami Pak Roni. 45 orang itu ya kami dikirim sampai ikut pantohir ke Bandung, ke STPDN. Ya, alhamdulillah 2 orang itu balik kanan dikarenakan ada penyakit yang mungkin yang pada saat itu 2 orang itu dikatakan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Maka dari 45 orang kami sisa 43 orang sampai akhir pendek cerita lulusan kami di 2006. Ya, kami lulus, sisanya nggak banyak lagi Pak Roni, karena waktu historis kejadian di 2002 tahun yang lalu di akhir mau naik di tingkat 2 yang terjadi kejadian itu ada namanya Wahyu Hidayat yang lagi step, yang lagi gencar-gencarnya dulu itu
di STPDN itu letting kami 2002. Disitulah kejadiannya ya almarhum Waidah itu meninggal. Maka ya, letting kami 2006 kami lulus, sisa kurang lebih sekitar 38 orang lagi kami, yang lainnya banyak lari. Banyak lari ya, ya alhamdulillah saya balik ke Singkil. Kita belum pemekaran, kita pemekaran 2007. Saya sempat di Humas di Singkil. Setelah itu waktu almarhum Pak Makmur diamanatkan beliau, saya di Kasubag Pemdes di Kabak Pemerintahan waktu Pak Sajali, sekarang beliau menjabat jadi Wakil Bupati Aceh Singkil. Beliau kabak pada saat itu. Setelah itu kebetulan posnya di kami itu untuk pemekaran Kota Subuh Salam, ya, dengan panitia penyelenggara pemekaran Kota Subuh Salam pada saat itu melalui bidang kami, badan bagian kami. Maka saya tahu sedikit banyak kapan disahkannya undang-undang itu, kapan dilantiknya PJ Wali Kota pada saat itu. Maka dengan demikian saya coba beranjak cepat-cepat itu ke Singkil, dari Singkil ke Subuh Salam. Maka saya mensiasati pada saat itu saya harus jadi pelaksana dulu atau staf di Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kiri. Dan setelah itu ya secara otomatis ketika PJ yang dilantik oleh Pak Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, secara otomatis seluruh aset yang ada di 5 kecamatan ini yang peduli negeri secara otomatis sudah jadi aset Pemko Subuh Salam. Maka demikian saya tidak ada mengurus lagi surat menyurat pindah ke Kota Subuh Salam. Nah, dengan demikian 2007 itu pada saat itu saya mendampingi Pak PJ pada saat itu Pak Asmaudin, dan setahun kurang lebih saya melanjutkan pendidikan ke Jakarta lagi, ke IP lagi, ambil Magister Administrasi Pemerintahan Daerah MAPD. Nah, dengan demikian 2010 saya selesai, saya lanjut lagi, balik lagi ke daerah, berkarir lagi, dan saya di Humas. Setelah saya di Humas, saya juga pada saat itu Pak sudah definitif kita, Bapak Wali Kota kita Pak Merasakti pada saat itu, saya juga mendampingi beliau kurang lebih sekitar 2 tahun, kurang lebih sekitar 2 tahun setengah. Saya juga di Humas. Setelah di Humas, nggak lama demikian dipercayai beliau jadi camat, yaitu di Kecamatan Simpang Kiri. Nah, dengan demikian saya coba berkarir lagi, beliau mengamanatkan kepada saya untuk jadi kabak organisasi. Setelah kabak organisasi ada proses kemarin itu, proses pengembalian, saya balik lagi ke camat. Setelah saya ke camat, Pak Roni, karir saya sekarang dari camat pernah sekretaris di NPD, pernah sekretaris di sosial, sekarang saya pendek cerita sudah di sekretaris DPMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dan alhamdulillah Pak Wali sekarang yang masa jabatan Pak Bintang, Pak Salmaja, beliau mempercayai saya, ya, juga saya diamanatkan untuk sebagai tambah tugas selaku PLT Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai detik sekarang ini. Ya, mungkin itu sebelumnya yang bisa saya sampaikan tentang kenapa sampai ini saya dipercaya oleh Pak Bintang, Pak Salmaja selaku pejabat wali kota dan wakil wali kota sekarang untuk sebagai PLT BKPSDM Pak Roni. Demikian. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai badan yang sekarang diawaki oleh Pak Joni Arijal, ini mungkin cerita perjalanannya meniti karir ini bisa menginspirasi para, kita menyebutnya kaula muda,
yang mungkin saat ini sudah lulus sekolah menengah atas dan berkeinginan untuk ke sekolah kedinasan semacam STPDN ya kalau sekarang IPDN ya sekarang ya, kalau dulu STPDN atau mungkin Akpol. Kita mungkin bisa tanyakan juga kepada Pak Joni, apa dulu yang dipersiapkan, trik-trik apa yang kemudian dilakukan sehingga bisa diterima di IPDN saat itu. Nah ini gini Pak Roni, jadi menurut saya dari kawan-kawan kita atau adik-adik kita sekarang bukan hanya di IPDN, Akmil atau Akpol sekolah kedinasan, banyak yang sekolah kedinasan yang lainnya. Contoh kita sekarang sudah ada MOU dengan STTD. STTD itu BKPSDM melalui dinas terkait, pemerintah Kota Subuh Salam sudah ada MOU. Mungkin ini sampai 2023 ini mungkin selesainya kalau nggak salah kami. Itu ada kesempatan kita untuk putra-putri Subuh Salam ambil sebanyak-banyaknya. Kalau dapat dua, kalau dapat satu, kalau dapat tiga. Kita 5 itu peluang kita, formasi yang kita harus ambil itu 5. Jika memang kesempatan ini juga kita sia-siakan, dari menurut kami ini mungkin yang sangat sulit. Jadi harapan kita, carilah informasi yang sebanyak-banyaknya. Media sekarang sudah gampang kita dapat informasi, tinggal pakai handphone, dunia sudah digenggam kita dari tangan kita. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya. Jangan takut, jangan bimbang. Semua ini sekarang tidak ada yang namanya uang sogok lah, uang inilah, uang itulah, uang itu. Yang menentukan itu yaitu prestasi adik-adik kita, kemampuan skill adik-adik kita, termasuk penerimaan CPNS nantinya. Nah, di sini juga banyak yang hal-hal yang ada di LAN, sekolah-sekolah kedinasan lainnya, banyak yang kita ambil peluang-peluang itu. Nah, yang mana seleksi sekarang itu lebih dominan di kesempatan pandemi ini, kita lebih dominan di tes seleksinya itu seleksi yang offline, yang online. Seleksi online ini yang mungkin yang membuat kesempatan kita yang lebih luas, sehingga nantinya ketika pantohir daerah atau Akpol, Akmil atau IPDN atau sekolah kedinasan lainnya, yang paling dominan itu yaitu kemampuan intelektual kita dulu. Nah, sembari dengan kemampuan speak kita, kemampuan yakni dengan kemampuan kesehatan kita, dilihat apakah kita ada penyakit yang lainnya atau mungkin dari ketinggian kita lah, dan dilihat dari posisi dari kesehatan kita yang sehingga tidak mengganggu untuk kelulusan tentang pantohir kita nanti, baik betul pantohir di daerah atau di pantohir di pusat nantinya. Ini harapan kami sekali lagi buat adik-adik kita, gali informasi yang sebanyak-banyaknya. Kesempatan itu tidak pernah itu akan pupus. Jika pupus itu yang kembali kepada diri kita sendiri. Jika gagal di tahun ini, masih ada tahun besoknya. Jika tahun besok gagal, maka tahun besoknya coba lagi. Jangan pernah pupus, jangan pernah putus asa. Ini harapan kami, harapan kita ini Pak Roni, untuk adik-adik kita ini harus coba gali banyak informasi-informasi yang betul-betul kita harus tangkap, sehingga ya jangan malas kita membaca, jangan malas kita bertanya, dan jangan malas kita untuk mendapatkan hasil yang sehingga bagi diri kita sendiri dan keluarga kita merasa gitu, kita bangga dan merasa itu kita mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi ya. Mungkin itu Pak. Ya, ini Pak Joni, kawan-kawan sudah ada yang beberapa kali mengikuti sekolah-sekolah kedinasan gagal gitu. Ada yang kemudian sudah mempersiapkan secara fisik, intelektual, tapi mengikut seleksi ini sampai 2-3 kali gagal.
Nah, dari pengalaman Pak Joni sendiri, ada nggak trik-trik khusus atau persiapan-persiapan khusus yang dilakukan biar bisa lewat seleksi-seleksi? Ya, jujur saya ketika beranjak dari Subuh Salam khusus mau tes di STPDN pada saat itu, saya sebulan ini Pak Roni, sebulan saya ikut bimbel di Jabodetabek. Kalau dulu di Banda Aceh saya ikut bimbel di Jabodetabek. Ikut bimbel saya di Jabodetabek pagi, siang, sore. Sore saya bimbel itu di Qatar Laut di Banda Aceh. Saya ambil angka korannya itu, ada orang kita kampung dulu, orang Singkil. Saya juga dekat sama beliau, saya dikasih kisi-kisi artinya ini ya sama dengan kisi-kisi di bimbel. Di bimbel mungkin ya cara cercep kita untuk menjawabnya supaya cepat, tapi ya kesempatan untuk mengisinya itu ya kita juga dikejar dengan waktu. Tapi kalau ada dulu kawan saudara juga itu beliau kasih soal-soal angka koran, psikotes dan lain-lain, dan di situ terus saya sebulan itu mengasuh sehingga saya juga harus dikejar untuk harus bisa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang fisik saya pada saat itu saya digembleng beliau karena di angkatan laut, saya digemblengnya betul-betul. Berat badan saya itu di presnya, speed lari saya itu harus dicapai dengan sekian detik, sekian menit, dan restock saya, push up dan segala macam itu saya digenjotnya Pak Roni, sehingga sebulan saya itu mungkin insya Allah mungkin sudah lebih matang menurut beliau. Pertama dengan fisik saya harus dihajar beliau supaya bisa jadi, dan kedua intelektual saya harus bisa dalam mengisi untuk persoalan-persoalan pertanyaan dalam tesnya nantinya, itu yang diharapkan Pak Roni. Mungkin itu Pak. Ya, pemirsa DMS TV. Ya, itu tadi dia sekelumit perjalanan hidup atau profilnya Pak Joni Arijal, dan semoga ini bisa menginspirasi untuk adik-adik yang saat ini sedang menempuh studi di sekolah menengah atas ataupun yang baru menyelesaikan pendidikan dari SMA yang ingin untuk kemudian mengikuti jejak langkah dari narasumber kita Pak Joni Arijal, melanjutkan ke sekolah-sekolah kedinasan. Semoga pengalaman yang tadi diceritakan bisa kemudian menginspirasi dan membuat adik-adik bisa kemudian juga lebih bersemangat. Dan tentu kita harapkan akan banyak putra putri Subuh Salam yang lulus seleksi di sekolah-sekolah kedinasan ini sehingga bisa mengabdi nantinya ketika sudah selesai dari pendidikan di kota Subuh Salam. Anda tetap terus bersama kami karena di segmen berikutnya kita akan masih bersama dengan Pak Joni Arijal membahas soal badan yang saat ini dinahkodai oleh dia, yaitu Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia. Tetap terus bersama kami di Subuh Salam Bicara DMS TV.